Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai ceiling effect dan juga floor effect ya. Nah, kapan terjadinya ceiling effect dan juga floor effect ini? Ya, pada analisis ras gitu ya. Kapan itu terjadi? Ya. Nah, saya menggunakan referensi ya ini dari William Fisher ya. Eh, dia mengemukakan tentang rating scale instrumen quality criteria. Nah, salah satunya itu adalah ini, ceiling effect dan juga floor effect. Ya, ceiling effect dan juga floor effect. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya, itu ceiling effect itu efek 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 langit-langit mungkin ya istilahnya. Kalau floor effect ini maksudnya efek efek apa efek lantai gitu ya. Nah, eh, kapan terjadinya ceiling effect dan juga floor effect? Nah, di sini itu Fisher ini sudah membuat kriterianya gitu ya. Misalnya, ketika maksimum extreme scores itu misalnya di atas 5%, maka itu poor ya. Nah, artinya itu terjadi ceiling effect itu. Karena poor kan, terjadi ceiling effect. Begitupun yang di floor effect. Kalau dia minimum extreme skornya itu di atas 5%, nah itu berarti terkena floor effect gitu. Seperti itu. Nah, kalau fair-nya itu sekitar 2-5% ini ya, sama. Good-nya 1-2%, very good itu 0,5-1%. Excellent-nya di bawah 0,5%. Sama ya antara ceiling effect maupun floor effect. Nah, maksudnya maksimum extreme score sama minimum extreme score ini maksudnya skor yang didapatkan oleh person gitu ya. Nah, jadi kalau person itu dia mendapatkan skor yang maksimum ekstrim, ya berarti dia eh, itu tadi ya. Misalnya ada sekitar 6% ya, 6% person itu mendapatkan nilai maksimum gitu ya. Nah, itu berarti kemungkinan terkena ceiling effect. Nah, begitupun sebaliknya kalau ada sekitar 6%-an ya, di atas 5%-an person itu yang mendapatkan minimum extreme score, nah itu berarti terkena floor effect gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita akan mendemonstrasikan menggunakan data gitu ya. Sini saya punya data seperti ini. Ini ada 6 item gitu ya. Lalu ada 100 eh, person atau 100 responden gitu ya mengisi 6 item ini. Nah, kita akan coba mengkalkulasinya ya. Oke, kita menggunakan ini step, import data, Excel, kita ambil data tadi. Nah, ini data sampel 100. Kita masukkan kode ini ke bagian person, itemnya ke bagian item respon variable. Lalu construct bin step file, kita namakan output 6 item ada ya gini. Oke, sekarang kita ke file, kita akan ambil file tadi. Desktop output, nah ini 6 item. Lalu enter 2 kali di keyboard. Oke, nah sekarang kita ke output tables, kita ke bright map. Kita lihat dulu bright mapnya. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di bright map ini, antara min item dan min dari person, itu selisihnya lumayan besar ya. Nih, ya. Itu sekitar 2 lebih ya ini, 2 lebih kan ini, ya kan? Minnya person kan ada di sekitar 2 koma gitu ya, 2 koma. Nah, jadi perbedaan perbedaan minnya itu sekitar 2 koma sekian sekian ya. Nah,
kalau kita ikut panduan di sini, dia mengatakan targeting ini ya, targeting ini kalau errornya itu di atas 2 gitu ya. Nah, itu berarti poor ya. Nah, berarti karena ini perbedaannya itu sudah di atas 2 ya. Jadi ini bisa dikatakan mistargeting. Nah, biasanya kalau mistargeting, nah biasanya itu kemungkinan terjadinya ceiling effect dan juga floor effect itu besar. Ya. Jadi kalau misalnya mistargeting, ya, kalau mistargeting itu kemungkinan terjadinya ceiling effect atau floor effect itu besar sekali. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya. Nah, ini kan perbedaannya sekitar 2 kan. Jadi kok terjadi mistargeting gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, ya dari Black Map ini, kemungkinan item-item ini sangat mudah disetujui ya. Ya. Lebih mudah untuk disetujui. Ya. Karena kita lihat person-person itu kebanyakan ada di atas gitu, di atas item gitu kan. Jadi, kemungkinan item-item ini adalah item-item yang sangat mudah untuk disetujui oleh para responden. Ya. Nah, karena sangat mudah disetujui, maka kemungkinan ya, kemungkinan bisa terjadi yang namanya ceiling effect ya, ceiling effect atau efek lantai, efek efek langit-langit gitu ya. Nah, efek langit-langit itu terjadi apabila ini tadi. Nah, kalau misalnya pur itu kalau misalnya sudah di atas 5% itu yang mendapatkan maksimum extreme score. Maka sekarang coba kita cari apakah ada maksimum extreme score dari para responden. Nah, kita buka di person measure. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 responden itu yang maksimum skor gitu ya. Dari 100. Dari 100 orang ada 6. Nah, kalau kita lihat dari sini kriteria, itu kan sudah lebih dari 5% ya. Ya kan? Sudah lebih dari 5%. Maka bisa kita katakan ya, terjadi ceiling effect ini ya. Terjadi ceiling effect, efek langit-langit ya. Karena lebih dari 5% responden itu mendapatkan nilai yang ekstrim, maksimum ekstrim gitu ya. Maka ini terjadi ceiling effect gitu ya. Nah, kalau terjadi ceiling effect seperti ini, uh, bagaimana cara kita mengatasi ini ya? Cara mengatasinya dengan menambah item gitu. Dengan menambah item yang tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Nah, jadi kemungkinan harus ada item yang di atas ini gitu ya, di atas ini sehingga tidak terjadi ceiling effect ini gitu. Dan bisa targetingnya bisa ini bisa tercapai gitu ya. Ya kan? Karena targeting itu kan dia kalau yang very itu kan di antara 1 sampai 2 gitu ya. Nah, goodnya itu kan di bawah 1. Jadi eh, untuk supaya mengatasi mistargeting dan juga selling effect ini, maka harus ditambah itemnya, ya, ditambah itemnya. Khususnya item-item yang tingkat kesulitannya tinggi. Sehingga nanti minnya min item dan min person ini selisihnya tidak jauh ya. Selisihnya mungkin kalau ditambah dengan item-item yang sangat sulit, selisihnya mungkin bisa bisa lebih ya lebih dekat gitu ya. Misalnya 1,5 oke. Itu mungkin bagus juga gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira demikian saya video saya. Terima kasih.